Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, untuk hari ini kita akan kembali belajar lagi mengenai matematika, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai hubungan sudut pada dua garis yang sejajar. Nah, kira-kira hubungannya seperti apa ya, gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan marhabannya Ramadan untuk kita semua, khususnya untuk kalian yang muslim. Sekarang sudah masuk 10 hari terakhir, mudah-mudahan selalu dijaga ibadahnya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, di komen terlebih dahulu kalian dari mana, di subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini, dan jangan lupa di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita masuk ke materi. Mari kita saksikan. Oke, semangat pagi. Nah, kita sekarang belajar mengenai hubungan sudut pada dua garis yang sejajar. Nah, mungkin udah lama banget ya kita belajar gitu, dan saya pun memang kayaknya baru upload video lagi. Nah, terus gimana sih gitu kan sudut yang sejajar gitu, terus hubungan sudutnya apa aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, misalkan nih saya punya dua garis yang sejajar, yaitu garis K dan garis L. Nah, serta garis yang memotong itu adalah garis M. Nah, sejajar, artinya sejajar kan dia satu arah gitu kan. Terus ya sejajar gitu kan. Misalkan ini kan garis K ke arah kanan, maka garis L juga ke arah kanan gitu kan. Pokoknya sejajar. Jadi kalau misalkan begini itu sejajar, ke bawah juga kalau gitu ya sejajar. Sedangkan kalau yang satu ke samping, satu ke bawah, nah kalau begini bukan sejajar, namanya tegak lurus. Jadi yang sejajar itu kalau dua-duanya ke samping atau dua-duanya ke atas bawah gitu kan. Nah itu namanya sejajar. Nah, ini kan garis K dan L sejajar katanya ya. K dan L sejajar, itu ke samping semua kan. Nah, dan ada garis potong M. Nah, garis motong, artinya garis potong kan yang memotong. Berarti kita buat aja garis yang memotong K sama L. Nah, misalkan ini adalah garisnya M gitu kan. Nah, terus dari perpotongan ini kan ada dua daerah nih. Daerah 1 dan daerah 2. Nah, untuk daerah 1 misalkan saya tulis P, dan daerah 2 saya tulis Q gitu kan. Nah, untuk sudut-sudutnya kita tulis saja secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Nah, ini cuma penulisan doang. Nah, di sini nggak harus P ya. Bisa jadi di sini A, di sini B atau M, N, apapun itu ya. Yang penting pasti ini dan ini berbeda gitu. Ya. Ini dibagi menjadi dua gitu ya hubungannya ya. Yang pertama adalah sudut dalam, yang kedua adalah sudut luar. Nah, sudut dalam itu yang mana sih gitu kan? Nah, sudut dalam itu adalah sudut di antara garis yang sejajar. Ini kan garis sejajar nih. Nah, ini kan ada di antaranya ya. Nah, yang di antaranya ini namanya sudut dalam. Lihat sudut dalamnya apa aja. Nah, yang atas kan daerah P ya, berarti P3, P4. Yang bawah itu daerah Q, berarti Q5, Q6. Nah, maka yang tadi saya sebutkan itu adalah sudut dalam, yaitu P3, P4, Q5, dan Q6. Nah, yang bentuk ini itu namanya sudut dibacanya. Jadi kalian nggak usah nulis huruf S, U, D, U, T gitu, nggak usah. Tinggal buat aja. Nah, gitu. Nah, ini namanya sudut dibacanya. Nah, kalau ada sudut dalam, ada sudut luar. Nah, sudut luar itu apa? Sudut terluar dari garis sejajar. Ini kan ada garis sejajar nih.
Nah, ini kan ada luarnya, ada luarnya. Nah, yang sudut luarnya itu namanya disebut sudut luar. Gitu. Sudut luar itu berarti apa aja? Ini kan P ya, P1, P2, Q7, Q8. Itu namanya sudut luar. Nah, terus dari dua sudut ini dan dari garis yang berpotongan ini dan sejajar ini terdapat pasangan sudut yang terbentuk gitu. Pasangan sudutnya apa aja gitu ya namanya dan gimana sih bentuknya gitu. Nah, yang pertama adalah pasangan sudut yang sehadap. Nah, besarnya itu sama gitu. Nah, yang sehadap itu gimana? Misalkan nih, saya sedang berdiri ngadep ke arah papan tulis. Nah, ada anak yang menghadap juga ke papan tulis. Nah, itu kan sama hadap ke papan tulis. Nah, itu disebut sebagai sehadap. Artinya dia ngadepnya satu arah gitu ya. Nah, lihat dari sini kira-kira yang sehadap mana? Kalau P1 sehadap sama mana? Lihat, yang ngadep ke arah kiri, tapi di atas. Nah, yang ngadep ke arah kiri ke atas selain P1 adalah Q5. Jadi P1 sehadap Q5. Kalau P2, nih P2 sehadap sama apa? Ke kanan atas. Q6 kan, ke kanan atas, berarti P2 dengan Q6. Dia sehadap. Nah, kalau P3 ke kiri bawah, Q7. Nah, kalau P4 ke kanan bawah, Q8. Seperti itu. Itu namanya sehadap. Artinya ngadepnya sama, sudutnya juga pasti sama. Jadi kalau misalkan P1 itu 50, juga 50 gitu ya. Itu yang pertama. Terus hubungan yang kedua, ini gambarnya saya gambar ulang ya, karena nggak mungkin dibulak-balik. Yang kedua itu adalah pasangan sudut yang berseberangan. Nah, yang berseberangan itu yang gimana sih gitu kan? Sudut dalam berseberangan. Nah, kan tadi ada sudut dalam, ada sudut luar. Nah, sudut dalam itu kan ada P3, Q5, Q6 kan. Nah, berseberangan. Berseberang artinya apa? Nyebrang gitu kan. Nyebrang berarti 3 dia nyebrang ke Q6 gitu kan. Kalau P4 nyebrang ke Q5. Nah, itu namanya dalam berseberangan. Nah, kalau ada dalam berseberangan, maka ada juga luar berseberangan. Nah, luar berseberangan berarti sudut luar kan 1, 2, 7, 8. Nah, 1 berseberangannya sama 8 gitu kan. Nah, 2 berseberangannya sama 7 gitu. Itu namanya luar berseberangan. Nah, yang selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak itu dia jumlahnya adalah 180 gitu. Yang gimana jumlah sudut dalam sepihak? Nah, sudut dalam sepihak itu dia itu yang satu daerah dan satu ngadep gitu. Gimana satu daerah dan satu ngadep? Nah, lihat. Ini kan Q3 nih, P3 ya. P3 sedaerah sama apa yang dalam? Sama Q5. Nah, maka P3 sama Q5 adalah dalam sepihak gitu kan. Nah, kalau P4 dalam sepihaknya sama mana? Sama Q6 gitu kan. Itu namanya dalam sepihak. Nah, kalau dijumlahin itu jumlahnya 180. Misalkan gini, sudut P3 besarnya 100. Maka sudut Q5 berapa? 80, betul. Gimana cara ngitung 80? 100 ditambah berapa hasilnya? 180 ditambah 80. Maka sudut Q5 adalah 80. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kalau ada dalam sepihak, maka ada juga namanya luar sepihak. Nah, luar sepihak juga sama. Daerahnya sama, ngadepnya sama. 1 ngadep ke kiri, berarti lihat yang ngadep ke kiri juga adalah 7. Maka P1 dia luar sepihak dengan Q7 tuh. Berarti kalau Q8 luar sepihak sama siapa? Sama P2, betul gitu. Nah, dia sama-sama ngadep ke kanan. Gitu ya.
Untuk perhitungannya sama. Jadi jumlah sudutnya itu kalau ditambahin 180 kayak dalam sepihak tadi. Nah, terus selanjutnya ada pasangan sudut yang bertolak belakang. Nah, panjang sudut, besar sudutnya sama. Nah, yang bertolak belakang itu gimana? Kalau misalkan saya ngadep ke depan, maka si B ngadep ke belakang gitu. Itu kan bertolak belakang ya. Nah, misalkan lihat ini. Kan satu itu ngadep ke atas. Nah, berarti bertolak belakang dengan 4 kan? Dia ngadep ke bawah. Tuh, 1 sama 4 dia bertolak belakang. 2 sama 3 dia bertolak belakang. 5 sama 8 bertolak belakang juga gitu. Nah, yang bertolak belakang itu sudutnya nilainya sama. Misalkan P1 nilainya 70. Maka nilai P4 berapa? 70 juga kan? Karena dia bertolak belakang. Kalau bertolak belakang sudutnya sama gitu. Oke, yang terakhir ini ada namanya pasangan sudut berpelurus gitu. Nah, artinya berpelurus itu apa? Dia artinya satu garis. Nah, satu garis itu lihat P1 satu garisnya sama mana? Satu garis itu bisa ke bawah gitu. Kalau ke samping kan P1 sama 2 kan. Bawah P1 sama 3. Nah, kalau 2, P2 ke samping sama 1, ke bawah sama 4 gitu. Kalau 3 ke samping sama 4, ke atas sama 1. Kalau P4 ke samping 3, ke atas 2. Nah, begitu juga sama yang Ki, ke samping 5 ke bawah 7, ke samping 6 ke bawah 7. Kalau 6 ke samping 5 ke bawah 8, 7 ke samping 8 ke atas 5, 8 ke samping 7 ke atas 6. Gitu. Itu namanya sudut berpelurus. Nah, kalau berpelurus itu jumlah sudutnya adalah 180. Jadi kalau misalkan saya punya Ki 7 nilainya 60, maka Q5 berapa? Q5 berarti 60 ditambah berapa? Hasilnya 180, yaitu 120. Maka Q5 adalah 120. Itu gitu ya untuk berpelurus. Nah, di sini saya punya contoh soal. Misalkan jika P2, nah ini garisnya ada 3 ya yang sejajar ya. Ada P, ada Q, ada R gitu kan. Nah, katanya di sini kalau P2 itu 55, maka nilai Q2, R3 sama P4 berapa? Gitu. Lihat P2 kan di sini. Q2 di sini. R3 di sini, P4 sini ya, gitu. Nah, sekarang lihat P2 dengan Q2 hubungannya apa? Hubungannya gitu kan sama-sama. Jadi gini ya. Ini kan yang diketahui, yang dicari Q. Nah, maka kalian lihatnya P sama Q aja. R-nya nggak usah dilihat gitu. Jadi kalau yang diketahui P, yang ditanya Q, P sama Q. Kalau yang diketahui P, yang ditanya R, berarti lihat P sama R aja gitu. Kalau P sama P ya udah dilihat P doang gitu kan. Ya, pertama P sama Q. P2 sama Q2 hubungannya apa? Sehadap. Nah, Q2 sehadap P2. Kehadap maka besar sudut. Kalau P2 55 maka Q2 berapa? 55 juga kan, karena dia sama gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau misalkan yang ditanya R3, berarti kalian lihat P sama R aja. P sama R. Nah, P2 kan ini ya. Nah, R3 ini. Nah, sekarang lihat sudut P sama sudut R. Nah, ternyata sudut R3 itu dalam berseberangan dengan sudut P2. P2 dengan R3, dia dalam berseberangan. Karena dalam berseberangan, maka sudutnya juga sama. Karena sudutnya sama, maka dia besarnya adalah 55 derajat juga gitu. Nah, yang terakhir P4. Nah, ini kan yang diketahui P, yang ditanya P, berarti lihat P doang. P2 sama P4. Nah, dia kan bawah atas. Nah, bawah atas itu dia berarti 4 berpelurus P2.
karena berpelurus maka jumlahnya adalah 180. Nah, berarti sudut P4 ditambah sudut P2. Sudut P2-nya 55. 55 sama dengan 180. Maka besar sudut P4-nya adalah 180 dikurang 55. Berapa? 125. Maka besar sudut P4-nya adalah 125. Nah, gimana? Jika ada pertanyaan, silahkan komen aja di komentar. Gitu ya. Kalau nggak ada, berarti kita coba untuk latihan soal ya. Nah, latihan soalnya di berikut ya. Silahkan dilihat. Nah, gimana sobat pendidikan, materinya mudah menyenangkan, Bu? Oke, sekali lagi buat teman-teman semua yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, ditekan jempolnya. Nah, terus jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi ketika ada video pembelajaran terbaru. Jangan lupa di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat, dan jangan lupa di komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga ibadahnya di 10 hari Ramadan terakhir ini. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.